Strategi luar biasa dari Eddie Howe telah membawa kemenangan besar bagi Newcastle United dalam pertandingan Liga Champions melawan sang raksasa Liga Prancis Paris Saint-Germain yang digelar di St. James Park. Namun ini bukan hanya laga antara Newcastle United versus PSG saja. Ada pembuktian Eddie Howe di laga ini. Ada juga persaingan antara dua negara Timur Tengah di balik pertandingan ini. Hingga sejarah di balik live streaming pertandingan sepak bola ilegal. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Newcastle United sempurna depan belakang. Newcastle United berhasil meraih kemenangan bersejarah dengan skor akhir 4-1 atas Paris Saint-Germain di Tyneside. Magpies membuka keunggulan pada menit ke-17 setelah memanfaatkan kesalahan Marquinhos dalam pertahanan lawan. Miguel Almiron kemudian menjebol gawang Gigi Donnarumma dengan tembakan kerasnya hanya beberapa detik setelahnya. Dan Burn menggandakan keunggulan tuan rumah dengan sundulan kepala yang mengoyak jala gawang PSG beberapa saat sebelum babak pertama berakhir. Dan Sean Longstaff menambah 1 gol lagi setelah jeda istirahat dengan tendangan keras yang terlalu sulit untuk ditangkap oleh Donnarumma. Lucas Hernandez berhasil memperkecil kedudukan untuk tim tamu yang memiliki penguasaan bola lebih dari 70%, namun hanya mampu mencatatkan 1 tembakan tepat sasaran. Fabian Schär kemudian mengakhiri pertandingan dengan gol jarak jauh di masa injury time babak kedua, memberikan kemenangan pertama bagi tuan rumah di Liga Champions dalam 20 tahun terakhir. Kemenangan ini tentu menjadi prestasi gemilang bagi Newcastle United. Mereka berhasil mengalahkan salah satu tim terkuat di Eropa, PSG, dengan permainan yang efektif dan cerdas di kedua sisi lapangan. Penampilan memukau ini juga menggambarkan potensi besar yang dimiliki oleh Newcastle United di bawah arahan Eddie Howe. Mereka mampu memanfaatkan kesalahan lawan dan menciptakan peluang dengan efisien. Gol-gol yang dicetak oleh Almiron, Dan Burn, Longstaff, dan Schär adalah hasil dari kerja keras dan semangat tim yang tak kenal lelah. Meskipun PSG mendominasi penguasaan bola, mereka kesulitan menciptakan peluang berbahaya dan hanya mampu mencetak 1 gol. Ini membuktikan bahwa pertahanan yang solid dan serangan yang efisien dapat mengalahkan tim-tim kuat. Kesalahan fatal formasi 4-2-4 PSG. Gol pembuka Newcastle United melawan PSG seharusnya menjadi peringatan bagi Luis Enrique. Ini adalah gambaran dari kesalahan taktik dari Luis Enrique, yang melihat timnya tidak hanya terlampaui dalam hal fisik, tetapi juga dalam hal pemikiran strategis. Sulit untuk melihat apa yang ingin dikejar olehnya saat susunan pemain diumumkan. Mereka bermain dengan formasi 4-2-4, dengan 4 pemain penyerang yang suka bermain di zona depan. Formasi yang tidak masuk akal saat hendak melawan tim Eddie Howe yang menggunakan formasi 4-3-3. Dan itu pun terbukti, PSG kalah jumlah di setengah lapangan mereka, dan langsung mendapat tekanan lawan. Newcastle mencetak gol pertama hasil dari kesalahan Marquinhos dalam 20 menit. Gol kedua datang dari bola mati sebelum jeda. Gol ketiga dari serangan balik yang terlalu mudah. Dan meskipun PSG berhasil mencetak gol, mereka tidak pernah sekalipun menguasai jalannya pertandingan. Hal ini sebagian besar karena mereka tidak dapat mempertahankan bola. Manuel Ugarte dan Warren Zaïre-Emery kalah jumlah di lini tengah. Sementara pemain sayap PSG tetap terpaku di sisi garis lapangan. Sementara itu, Kylian Mbappe yang dianggap sebagai superstar hampir tidak menyentuh bola dan tidak melakukan tembakan yang mengarah ke gawang Newcastle. Dan yang mengkhawatirkan, Luis Enrique tidak terlihat mau beradaptasi, dan pergantian pemain yang dia lakukan hanyalah pergantian pemain dengan tipe yang sama yang tidak banyak mengubah permainan. Ini adalah kemenangan 4-1 Newcastle yang benar-benar sebanding dengan skor akhir yang ditunjukkan. The Magpies tampil brilian dalam pertandingan ini, menekan dengan kompak dan klinis di area kunci. Dan bagi Luis Enrique, hasil ini menunjukkan bahwa dia perlu memikirkan ulang taktiknya saat kedua tim bertemu lagi nanti. Eddie Howe bungkam haters. Ketika Newcastle memperkerjakan Eddie Howe pada November 2021, beberapa pengamat sempat meragukannya. Meskipun dia adalah manajer berbakat, para pengamat berpendapat bahwa Newcastle United yang kini tajir melintir dan ambisius mungkin seharusnya mendatangkan seseorang dengan pengalaman Liga Champions. Namun dalam pertandingan Liga Champions pertamanya di kandang, Eddie Howe berhasil membuktikan diri. Manajer ini berhasil menyusun taktik yang tepat, menginstruksikan timnya untuk menekan lawan sejak awal, mengganggu permainan tengah PSG ketika mereka menguasai bola,
dan mengandalkan kecepatan dan kreativitas dari 3 pemain depannya. Bukan kebetulan bahwa 2 dari 4 gol Newcastle tercipta melalui serangan balik. Dan jika bukan karena beberapa penyelamatan gemilang dari Gianluigi Donnarumma, Newcastle bisa saja mencetak 5 gol. Di sisi lain lapangan, pertahanan mereka tetap solid seperti biasa, meskipun tidak memiliki keunggulan jumlah pemain melawan Paris Saint-Germain. Newcastle United tampil sebagai satu kesatuan yang solid dan tidak pernah benar-benar dalam bahaya. Eddie Howe selalu menjadi manajer yang sangat baik di tingkat domestik, dan dalam pertandingan ini, dia terlihat seperti manajer elit masa depan. Newcastle versus PSG, rivalitas 2 negara Timur Tengah. Ada ketegangan eksternal yang berperan di laga antara Newcastle United versus PSG kali ini. Newcastle United dimiliki oleh Public Investment Fund yang dibackingi oleh Mohammed bin Salman dari Arab Saudi. Sementara saham PSG dikuasai sepenuhnya oleh Qatar Sport Investment yang dipimpin oleh Nasser Al-Khelaifi dari Qatar. Pada tahun 2017, Arab Saudi memutuskan hubungan dengan Qatar sepenuhnya, dengan alasan bahwa kebijakan luar negeri Qatar bertentangan dengan kepentingan Arab Saudi di Timur Tengah. Masalah ini pun merembet ke dunia sepak bola dan media olahraga, ketika kedua pihak saling menyerang melalui media, dan akhirnya Qatar menggunakan kekuatan jaringan media olahraga mereka sebagai senjata. Ketua PSG Nasser Al-Khelaifi berada di tengah-tengah semuanya ini. Ia telah lama mengendalikan beIN Sports, penyedia layanan streaming dan program olahraga terbesar di Timur Tengah. Ketika ketegangan antara kedua negara semakin memuncak, beIN Sports hilang dari jaringan Arab Saudi secara keseluruhan. Sebagai responnya, Arab Saudi disebut-sebut menciptakan jaringan streaming ilegal sendiri, yang kalau mau jujur, ya kita sering streaming juga sih. Dan ini menjadi sumber konflik dengan Qatar. Namun, masalah ini akhirnya diredakan oleh sepak bola. Pada tahun 2019, Arab Saudi setuju untuk berpartisipasi dalam Piala Teluk Arab yang diselenggarakan di Qatar, setelah sebelumnya mengancam akan memboikotnya. Secara perlahan, kedua pihak mulai mendekati satu sama lain dalam media, dan warga Arab Saudi diizinkan kembali muncul dalam liputan sepak bola Qatar. 2 tahun kemudian, hampir bersamaan dengan akuisisi Newcastle oleh PIF, beIN Sports muncul kembali di televisi Saudi. Semuanya tampaknya telah normal kembali, dan semua orang bisa menonton sepak bola lagi. Namun, dendam lama masih meletup. 1 jam sebelum pertandingan pembukaan Piala Dunia 2022, dan setelah setuju untuk menyiarkan 22 pertandingan secara gratis, beIN tiba-tiba berhenti beroperasi di Arab Saudi, tanpa penjelasan yang jelas. Meskipun banyak warga Arab Saudi yang tetap bisa mengakses pertandingan melalui layanan streaming ilegal yang marak di wilayah tersebut, itu adalah pengingat bahwa situasi panas belum berakhir. Jadi laga antara Newcastle versus PSG ini bak laga adu gengsi kedua pemilik klub dari negara berbeda, membuktikan kesuksesan mereka dalam investasi di sepak bola Eropa dan pengaruh mereka terhadap sepak bola dunia. Siapa yang menang di laga adu gengsi ini? Sepertinya imbang. Ada yang menang di lapangan, dan ada yang menang di luar lapangan. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.